Halo semuanya, saya Muhammad Median Delopa. Kali ini akan membahas sebuah jurnal yang menarik tentang penerapan teori Madeline M. Linger dalam asuhan keperawatan pada pasien ulkus cruris dextra. Jurnal ini ditulis oleh Suharjo dan Irna Nursanti dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Kita bakal kupas mulai latar belakang, metode, hasil pengkajian, intervensi, evaluasi, sampai ke kelebihan dan keterbatasan teori Linger dalam praktik. Baik, kita masuk ke pertama. Sedikit alasan kenapa topik ini penting. Ulkus kaki, terutama yang berhubungan dengan diabetes, adalah masalah kesehatan kronis yang beban perawatannya besar. Statistik global dan nasional menunjukkan prevalensi diabetes yang tinggi, dan ini berkaitan langsung sama risiko luka kaki diabetik. Jadi, usaha keperawatan yang efektif bukan cuma soal teknis keperawatan luka, tapi juga menilai konteks pasien, seperti ekonomi, budaya, agama, pola hidup. Semua memengaruhi hasil keperawatan. Nah, disinilah teori Leninger berperan. Teori ini fokus pada keperawatan transkultural, yaitu mengintegrasikan budaya klien ke dalam proses keperawatan. Sedikit cerita soal tokohnya, yaitu Madeline Leninger adalah perawat yang juga studi antropologi budaya. Inti teorinya, perawatan yang sensitif budaya meningkatkan hasil kesehatan. Dia memperkenalkan model Sunrise yang menampilkan faktor-faktor budaya utama, seperti teknologi, agama, keluarga, nilai-nilai hidup, politik atau kebijakan, ekonomi, dan pendidikan. Teori ini mendorong 3 jenis tindakan keperawatan transkultural: preservation atau maintenance, mempertahankan praktik budaya yang sehat; lalu accommodation atau negotiation, yaitu menegosiasikan praktik budaya agar lebih sehat; dan repatterning atau restructuring, membantu ubah praktik budaya yang berbahaya. Penelitian di jurnal ini memakai studi kasus subjek, yaitu Nyonya S, perempuan 50 tahun, dirawat di ruang inap dengan ulkus cruris dextra. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi, dan format pengkajian sesuai teori Leininger. Proses keperawatan mengikuti langkah standar pengkajian, lalu ke diagnosis, lalu intervensi, lalu implementasi, dan evaluasi. Bedanya, semua langkah itu dikaitkan dengan faktor budaya pasien. Hasil pengkajian yang paling menarik adalah identifikasi 7 faktor budaya lingkungan yang memengaruhi asuhan, yaitu model Sunrise Leininger tadi. Yaitu yang pertama, teknologi. Hasil röntgen dan lab tidak ada fraktur, tetapi ada leukositosis vital sign yang menunjukkan hipertensi. Yang kedua, agama dan falsafah hidup. Nyonya S sangat beribadah, sering berzikir, dan percaya ada aspek spiritual terhadap sakitnya. Ini mempengaruhi persepsi penyakit. Lalu sosial dan kekeluargaan, tinggal dalam keluarga inti, keputusan sering dibuat suami, rutin ikut pengajian, berarti dukungan sosial ada. Tapi, keputusan kesehatan tidak sepenuhnya independen. Keempat, nilai budaya dan gaya hidup. Ia menggunakan bahasa Sunda atau Serang, pola makan sederhana, pantang daging karena takut tekanan darah naik. Kebiasaan ini perlu dipahami agar edukasi gizi efektif. Lalu yang kelima, kebijakan dan legal. Pasien menggunakan BPJS PBI atau rumah sakit, yaitu kunjung terbatas, membuat pasien merasa sepi karena biasanya aktif di pengajian. Lalu keenam, itu ekonominya. Suaminya petani, keterbatasan ekonomi mempengaruhi akses perawatan lanjutan si Nyonya S. Ketujuh, yang terakhir, itu pendidikan. Nyonya S hanya tamat SD dan pesantren. Cara penyuluhan harus disesuaikan dengan tingkat literasi Nyonya S. Semua ini menunjukkan bahwa faktor non-medis berperan besar dalam hasil keperawatan. Dari data, peneliti menetapkan 2 diagnosa utama: pemeliharaan kesehatan tidak efektif dan pola napas tidak efektif. Intervensi disusun sesuai SLKI dan SIKI, tapi tetap mengaplikasikan prinsip Leininger. Yang pertama itu, untuk pemeliharaan kesehatan, dibuat kontrak perilaku positif, identifikasi hambatan budaya, dan intervensi transkultural berupa preservation, accommodation, atau repatterning sesuai kebutuhan. Misalnya, mempertahankan praktik mandi sehari-hari yang bersih, menegosiasikan pola makan yang tetap sesuai budaya tapi lebih bergizi, dan membimbing keluarga untuk mendukung perawatan luka di rumah. Lalu itu untuk pola napas, manajemen jalan napas, posisi semi-polar, observasi respirasi, kolaborasi dengan pemberian bronkodilator jika perlu, dan pemberian oksigen temporer. Setelah 3 kali per 24 jam asuhan, kedua masalah sebagian teratasi. Saturasi naik 99% dengan oksigen leaking 2 liter intermittent.
perbaikan pola napas dan pasien mulai menerima perubahan perilaku kesehatan. Jurnal ini juga membahas kelebihan dan keterbatasan teori Leninger. Kelebihannya yaitu pendekatan holistik, meningkatkan sensitivitas budaya perawat, berguna sebagai pelengkap teori keperawatan lain. Kelemahannya yaitu membutuhkan kemampuan perawat memahami budaya klien secara mendalam yang tidak selalu dimiliki. Potensi kultur shock dan teori ini kurang memberikan langkah intervensi yang sangat spesifik sehingga sering perlu dikombinasikan dengan teori lain. Dari studi kasus ini, kita belajar bahwa memasukkan unsur budaya dalam perawatan nyata tidak sekedar nice to have, tapi krusial untuk keberhasilan terapi, kepatuhan pasien, dan keterlibatan keluarga. Praktik rekomendasinya, perawat perlu dilatih kompetensi transkultural. Format pengajian harus memasukkan item, budaya, dan rumah sakit perlu kebijakan yang fleksibel untuk mendukung kebutuhan sosial budaya pasien. Kesimpulannya, teori Leninger memperkaya praktik keperawatan dengan perspektif budaya. Pada kasusnya S, pendekatan ini membantu perawat merancang intervensi yang lebih efektif dan memberi hasil klinis yang lebih secara bertahap. Baik, itulah hasil observasi saya mengenai jurnal yang menerapkan teori Madeleine Ellinger. Saya pamit undur diri.